Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grace Channel, tempat kalian mendapatkan informasi soal cryptocurrency. Teman-teman, di channel ini kita akan membahas banyak sekali soal cryptocurrency. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua kita ada analisa kripto, teman-teman, dimana kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas requestan yang udah lama banget, yaitu dari Art66. Ini minta dibahas untuk Supra karena masih dalam posisi pre-sale. 2 minggu lalu masih pre-sale ya, tapi sekarang udah selesai setahu saya pre-sale-nya, dan kita akan coba untuk ulas seperti apa sih potensi dari koin ini atau token ini. Teman-teman, Supra Oracle ini adalah sebuah project yang memang digagas dari 2018. Diciptakan oleh Entropy Foundation. Ya, cukup lama, 2018, sekarang udah 2023 menjelang 2024, hampir 6 tahun project ini sudah dibuat, dan tentunya ini bakalan cukup menarik untuk kita ulas, teman-teman. Ini sebenarnya bukan project baru kemarin sore langsung launching token ya. Ini project benar-benar banyak persiapan sepertinya, teman-teman. Dari beberapa tahun terakhir mereka sudah memikirkan mereka mau bikin apa dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan baru akan listing di tahun depan ya. Sepertinya sih seperti itu karena mereka sudah menggelar pre-sale di tanggal berapa kemarin, Oktober ya, teman-teman. Akhir Oktober gitu mereka bikin pre-sale, dan tentunya mereka sudah mendapatkan beberapa dana dari para investor. Private sale juga sudah masuk, kemudian pre-sale kemarin untuk crowd sale-nya sudah masuk juga, dan tentunya mereka dapat amunisi tambahan dana untuk mengembangkan proyek-proyek yang mereka bikin. Aku sendiri coba untuk melihat ya siapa saja sih proyek-proyek di belakang dari Supra ini. Di sini mereka cukup clear memberikan semua apa namanya, petinggi-petinggi dari project ini, dan cukup banyak, teman-teman. Di sini aku coba cek dia satu persatu ya, dan yang paling menarik yang aku lihat ini adalah namanya Arun. Nah, Mas Arun ini atau Bang Arun ini dia punya banyak sekali profil, teman-teman. Profil pengalaman dan juga yang bisa dibilang keahlian ya. Kalau kita lihat experience-nya dia pernah menjadi Head of Executive Excellence Asia Pacific di Siemens. Siemens ini tahu ya, perusahaan telekomunikasi gitu, perusahaan elektronik lah, teman-teman. Kemudian dia juga pernah jadi Senior Director Project Compliance di Siena. Kemudian juga ada, ya kebanyakan di Siemens ya, mereka apa namanya, orang ini itu udah menjadi petinggi di Siemens, otomatis mereka tahu tentang teknologi, teman-teman, teknologi komunikasi, teknologi yang berhubungan sama ya apa namanya, interaksi dengan orang-orang. Kemudian aku juga coba cek, ini namanya adalah Arman Arman Abgarian ya, itulah, teman-teman. Dia adalah VP of DeFi Research and Analytics untuk blockchain dan juga kriptografi. Kalau kita lihat dari portfolio yang dia punya, dia sekarang adalah menjadi, ya bisa dibilang menjadi salah satu petinggi khususnya di sektor DeFi. Dia lulus di Cambridge, teman-teman, University of Cambridge, dengan beberapa experience yang dia punya. Saat ini dia menjabat sebagai DeFi Research and Analytics. Sebelumnya dia pernah bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain, teman-teman, Technical Product Manager and Head of Blockchain. Kemudian dia juga pernah jadi co-founder and CEO di KMS Chain, terus juga co-founder and CEO di OneApp, terus juga general manager di Hayi Blockchain, terus pernah juga jadi konsultan untuk BlackRock, teman-teman, 2016. Yaitu portfolionya lumayan bagus kalau kita perhatikan ya untuk petinggi-petingginya. Jadi untuk selebihnya mungkin harus lebih banyak riset lagi, teman-teman. Tapi overall kalau kita lihat dari portfolio yang dia punya, dua orang ini cukup menarik. Kita nggak mungkin bahas semuanya karena nanti videonya bakalan kepanjangan, teman-teman. Jadi overall project dari Supra ini pengennya apa nih? Pengen bikin apa? Nah, secara singkat kan Oracle itu adalah mekanisme yang menghubungkan antara dunia blockchain sama di luar dunia blockchain, teman-teman. Blockchain dapat dianggap sebagai rangkaian transaksi, keadaan yang tidak dapat diubah, yang muncul sebagai hasil dari eksekusi komputer, yang tentunya dimaksudkan untuk setiap instruksinya itu menghasilkan keluaran yang sama di setiap bloknya, teman-teman. Nah,
Dari project Oracle ini tentunya mereka pengen nih mendapatkan integrasi ke dunia luar juga ya, tidak hanya kegunaannya di dunia komputer saja teman-teman, tapi juga pada kehidupan nyata. Dan kalau kita perhatikan dari Entropy Foundation, ini memang sebuah foundation apa sebuah yayasan gitu teman-teman, yang memang menaungi project ya, khususnya untuk pengembangan decentralized futures, innovation, ekonomi innovation for decentralized futures. Ini foundation yang dibikin di Swiss 2018, teman-teman. Ini adalah ya satu-satunya proyek yang mereka bangun adalah Supra Oracles yang akan mengembangkan teknologi Web3. Yang namanya teknologi Web3, everything is decentralized. Semuanya desentralisasi, tidak ada yang tersentralisasi. Otomatis harusnya ketika proyek dari Supra ini dibikin, harusnya dia mengusung yang namanya desentralisasi dan ekosistemnya harusnya berkembang ke banyak sektor, teman-teman. Kalau kita lihat fokus dari proyek ini sebenarnya ada beberapa ya, seperti lightning fast speed, kecepatan transaksinya bisa dibilang bagus. Kemudian juga truly decentralized, benar-benar terdesentralisasi. Saya sendiri belum tahu konsensus apa yang dia pakai, apakah menggunakan proof of work atau proof of stake atau mungkin yang lain. Tapi kelihatannya sih pakai proof of stake. Kelihatannya, kita nggak tahu pasti juga, tapi kita akan lihat ke depannya seperti apa update-update berikutnya. Mereka juga sudah terintegrasi interoperable dengan banyak sekali network yang besar-besar seperti Aptos, Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Optimism, Polygon, dan juga masih banyak lagi. Kemudian skalabilitas tentunya juga bisa menjadi salah satu fokus dari proyek ini. By the way, proyek ini sepertinya akan membangun layanan layer pertama, layer kedua, mungkin layer berikutnya juga, teman-teman. Itu pengenalannya, ini beberapa platform yang mendukung ya, teman-teman. Itu kemudian ya mereka berfokus sama layanan yang berhubungan sama decentralized finance. Tidak hanya DeFi, mereka juga fokus di gaming, kemudian enterprise, dan juga community. Kalau kita perhatikan memang teknologi cross-chain yang mereka pakai tentunya sangat membutuhkan integrasi dengan banyak sekali blockchain. Makanya proyek ini kalau kita perhatikan ya, itu bekerja sama dengan banyak sekali blockchain. Nanti kita akan lihat mereka kerjasama sama blockchain apa saja. Itu teman-teman, mereka di sektor gaming ada cross-chain gaming, kemudian luck-based gaming, dynamic NFT, synthetic asset, automate liquidity management. Ini berhubungan sekali sama yang namanya DeFi ya teman-teman. DeFi, kemudian automate trading strategy. Ini juga berhubungan sama DeFi. Kemudian juga ada lending. Wow, ini mungkin ada simpan pinjam gitu ya. Memang fokus di DeFi. Kemudian pembangunan CBDC juga bisa dibangun dari proyek ini. Tentunya mereka akan bekerja sama dengan banyak perbankan juga, teman-teman. Ada open banking APIs. Ini menghubungkan yang namanya jaringan dunia luar dan juga dunia blockchain. Menghubungkan perbankan sama blockchain. Itu beberapa poin-poin integrasi yang akan mereka lakukan ke depannya. Overall ini masih di atas kertas semua, teman-teman, belum terrealisasi karena mereka juga kemarin baru aja melakukan private sale. Kalau kita lihat dari Telegram yang dia punya cukup cukup banyak news yang mereka berikan, teman-teman. Ini soal Supra public sale di tanggal 27 Oktober kemarin. Dan tentunya sudah close ya teman-teman, jatahnya sekitar 3% untuk crowd public sale-nya. Dan ya itu bisa dibilang kita udah ketinggalan nih teman-teman. Mereka juga udah kerjasama terkoneksi sama Google Cloud, Supra with Google Cloud. Yang terbaru mereka juga sama Polygon, ini di tanggal 15 November kemarin sudah terhubung. Kemudian juga sudah terhubung sama Avalanche dan masih banyak project yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dari mereka punya tokenomic, teman-teman, di sini kita bisa temukan ya gimana hal-hal penting yang mungkin kelihatan dari project ini. Yang pertama, private sale yang mereka lakukan itu private round. Ini ada alpha testnet, teman-teman. Ini mereka mencari semacam investor awal itu sekitar 1,44% ditambah yang private round kedua
Ini untuk liquidity staking ada di 0,88%. Jadi baru 2%. 2% lebih ya. Kemudian ada crowd sales, ini sekitar 3%. Yang kemungkinan ini adalah yang dimaksud dengan pre-sale, teman-teman. Pre-sale, kemudian sisanya mungkin baru akan ditambah ke market. Mereka juga ada beberapa dana seperti 16% ini yang memang sudah di-keep oleh founder, tim, staff, beserta advisor mereka yang tentunya akan di-lock sementara waktu sampai beberapa periode baru nanti akan di-unlock. Kemudian juga ada block reward, ini kemungkinan itu dari hasil staking ya, mungkin mereka juga punya layanan staking gitu yang akan diaplikasikan setelah koinnya listing di berbagai exchange. Terus dari foundation mereka punya sekitar 17%, cukup banyak juga founder dari Entropy Foundation ya teman-teman. Ini bakalan dilikuidasi juga pelan-pelan ke depannya ke market. Jadi overall itu sih yang kita bisa temukan dari project ini. Supra sendiri bisa dibilang salah satu project yang cukup rame dibahas dan juga di request oleh teman-teman di kolom komentar ini. Thank you banget yang udah sempat request. Kita dapat banyak sekali insight dari project ini. Nah ini teman-teman project-project yang mereka ajak partner seperti ada NFT, kemudian corporate partner, partner-partner perusahaan besar ya, ada Mastercard, kemudian Morpheus Network, ada MOX, kemudian dari jaringan GameFi ini banyak sekali platform game yang juga terkoneksi sama game ini. Layanan DeFi banyak banget juga teman-teman, BeamSwap, BSC Station, kemudian juga ada proyek-proyek yang lain. Jadi kalau disebutin satu persatu sangat-sangat banyak. Project ini belum listing, udah banyak sekali ya projectnya. Saya rasa sih bakalan sangat-sangat menarik menunggu setelah koin ini listing. Mungkin akan dapat ya semacam tendangan ke atas teman-teman kalau kita ekspektasikan seperti itu melihat dari project ini. Sekarang masih ada blast off. Mereka akan membagikan sekitar 400 juta Supra token sebagai airdrop. Itu yang paling mungkin bisa kita sampaikan untuk saat ini teman-teman. Jadi gimana menurut kalian tentang project ini? Kalau kita lihat dari tokenomiknya overall sih bagus ya. Public sale-nya kemarin ada di 300 juta Supra, sementara total supply-nya kalau kita lihat dari sini itu sekitar 10 miliar. Public sale-nya nggak terlalu banyak. Harapannya sih ketika public sale ini tidak terlalu banyak ya harganya juga bisa menyesuaikan nanti ke depan setelah dia listing. Jadi gitu aja paling buat teman-teman yang mau dapat update soal project ini, kalian bisa langsung join di Twitter dan juga Telegram yang dia punya ya. Di websitenya gampang, tinggal ketik aja di Google Supra Oracle, teman-teman sudah bisa melakukan research. Di sini banyak sekali diskusi dari komunitasnya. Dari Indonesia sendiri juga udah banyak yang ngecek project ini dan sepertinya bakalan cukup menarik untuk ditunggu listingnya seperti apa, teman-teman. Jadi karena koin ini belum listing ya kita nggak bisa banyak bahas ya teman-teman. Jadi paling gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk Supra Oracle. Kalau menurut saya cukup menarik untuk kalian pantau. Silahkan dipantau teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada koin lain buat dibahas, bisa banget untuk tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.